So guys, hari ini kita akan membahas lagi kasus dari Jessica Myrna yang ini nggak berhenti-berhenti dibicarain sama orang-orang dan kayak makin kemana-mana gitu ya. Perkara banyak hal-hal yang baru yang diungkapkan oleh berbagai pihak tentang temuan dalam kasus ini, gengs. Mungkin kalau kalian ada merasa udah enough banget sama kasus yang sebenarnya udah selesai 7 tahun yang lalu, dimana memang Jessica ditetapkan sebagai pelakunya. Tapi untuk kali ini gue minta izin untuk memenuhi keinginan gue dulu dan mengesampingkan nih keinginan kalian yang mungkin maunya membahas kasus yang lain. Karena gue berapa ya, into banget dengan kasus ini, karena dari dulu persidangannya itu ngikutin banget yang selama berbulan-bulan tuh macam sinetron, sampai tahu-tahu setelah 7 tahun lamanya perkara ada sebuah dokumenter dari Netflix yang memang mengangkat cerita ini jadi heboh lagi, gengs. Dan buat gue pribadi nih, jujur memang kasus ini bisa dianggap apa ya, seseru itu semacam kasus-kasus detektif yang banyak banget nih puzzle-puzzle dan kejanggalan-kejanggalan yang memang menarik untuk dibahas lagi, mau itu konspirasi atau bukti temuan baru yang semuanya menurut gue sangat jarang ada kasus seperti ini di Indonesia ya, yang dibicarakan banyak orang. Jadi izinkan gue untuk membahas lagi segala temuan baru dan cikal bakal kenapa sih kasus ini tuh menjadi panas lagi, yang bisa diartikan kayak dimulai lagi, guys. Karena pihak dari pengacara Jessica pun, yaitu Pak Otto Hasibuan, kabarnya berencana untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali untuk membuka kasus ini. Dimana gue udah tontonin tuh semua podcast ataupun acara TV yang pada mengundang macam-macam narasumber yang memang terlibat dalam proses penyelidikan sampai pengadilannya, gengs. Makanya buat kalian yang nggak punya waktu nih nontonin satu-satu, karena satu video aja tuh kurang lebih durasinya 1 jam lebih. Dikaliin ada berapa tuh? Ini gua rangkumin buat kalian semua, biar kalian ngerti dan tahu hal-hal yang lagi rame diperdebatkan. Biar kalau misalkan di kantor atau di ketongkrongan diajak ngobrolin kasus ini tuh mudeng begitu ya, bisa nyambung. Oke, untuk garis besar permasalahan dari kasus Jessica Myrna itu gue anggap kalian sudah mengerti ya. Maksudnya karena di sini gue tidak akan menjabarkan lagi kronologi kasusnya ataupun profil dari korban dan pelaku, karena semuanya gue udah ceritain tuh dari hubungan awal mereka sampai memang kronologi kejadiannya di video yang ini. Jadi kalau kalian belum nonton video yang ini, skip dulu, jangan nonton yang sekarang nih, karena kalian pasti nggak bakal mudeng. Nah pokoknya video yang ini kan gue up di tanggal 27 November, dimana itu 1 hari sebelum dokumenter Ice Cold di Netflix itu tayang, yaitu di tanggal 28 November. Jawabannya memang karena gue udah mengira kalau dokumenter di Netflix ini tuh akan booming. Mengingat kasus Jessica Myrna itu merupakan salah satu kasus yang paling viral yang pernah ada di Indonesia pada zamannya. Dan dokumenter tersebut jadi ramai diperbincangkan banyak orang-orang karena ada beberapa hal dari para penonton abis nonton tayangan tersebut. Nah, nomor satu nih yang paling dasar itu adalah pertanyaan kenapa Jessica tidak boleh diwawancarai, alias dihentikan saat dilakukannya sesi wawancara yang baru sebentar banget, nggak ada 5 menit tuh kayaknya, tapi tahu-tahu udah di stop sama petugas yang ada di sana dengan alasan katanya pertanyaan dan jawabannya terlalu dalam. Yang mana hal ini jadi pertanyaan suujon oleh para netizen yang menganggap apa jangan-jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi sehingga Jessica ini semacam tidak boleh bersuara dan pendapatnya bisa didengarkan dengan banyak orang. Sampai banyak tuh yang menyebutkan kalau misalkan teroris atau pembunuh lain aja tuh bisa kok boleh diwawancara, tapi kenapa kalau Jessica ini tidak boleh? Padahal kan jelas ini tujuannya untuk membuat sebuah dokumenter gitu ya. Nah, beberapa pihak akhirnya tuh memberikan klarifikasi atau menjawab yang bilang kalau ternyata dari pihak production house yang membuat dokumenter tersebut itu tidak mempunyai izin yang lengkap, jadinya dihentikan. Ya namun masalahnya kalau misalkan nggak punya izin yang lengkap, kenapa dari awal tuh diperbolehkan untuk masuk nih bertemu dengan Jessica, terus kan udah bawa kamera, udah bawa mic, mungkin ada lampu juga, yang jelas-jelas itu buat syuting kan, dan udah dilakukan tuh sesi tanya jawab pertanyaan awal yang kurang lebih 5 menit, tapi saat itu Jessica ini menjawab yang kurang lebih isinya, kalau saja waktu itu media tidak tertarik pada kasusnya, apakah saya akan berakhir seperti ini di sini? Kurang lebih lah begitulah jawaban Jessica, habis itu udah di stop. Nah besokannya dari pihak dokumenter itu mengaku tidak diperbolehkan lagi atau mengakses bertemu dengan Jessica. Ya misalkan kalau izinnya nggak lengkap dari awal kan mereka udah masuk buat syuting anyway ya. Nah itu perdebatan yang pertama yang merupakan salah satu inti dari dokumenter Ice Cold, karena kan narasumber utamanya adalah ya Jessica Wongso. Jadi kalau Jessica-nya tidak bisa diwawancara, ya terus gimana dong? Point of view-nya nih jadi berbeda nih. Nah perdebatan yang kedua, dikatakan 70 menit setelah Myrna tiada, itu Myrna kan sempat muntah dan muntahnya itu diambil tuh untuk sampel. Nah di situ tidak ditemukannya kandungan cyanida. Namun 3 hari setelah Myrna tiada, baru ditemukan 0,2 mg per liter cyanida dari sampel lambungnya, gengs. Ini kita masih bahas yang ada di film dokumenternya dulu ya. Dimana kandungan 0,2 mg per liter itu dikatakan sangat sedikit. Jumlah yang sangat kecil yang seharusnya tidak bisa sampai membunuh seseorang. Karena jumlah sekecil itu juga banyak terkandung di hal-hal yang sering kita konsumsi sehari-hari. Seperti di apel, aprikot, bahkan di rokok ada kandungan cyanida yang sekecil itu, gengs. Jadi misalkan kalau dari awal tidak ditemukannya adanya kandungan cyanida di tubuh Myrna, kenapa Myrna ini bisa dinyatakan mati karena diracun? Hanya karena kopinya katanya ada kandungan cyanida sebesar 7
7.900 mg, gede banget. Rame tuh. Karena di sini jadinya penonton mempertanyakan, lah ini sebenarnya Myrna matinya diracun atau enggak nih? Kalau di kopi itu ada kandungan 7.900 mg, kenapa di Myrnanya ini nggak ada sama sekali? Malah baru 3 hari setelahnya ditemukan, tapi itu juga cuma 0,2. Apa jangan-jangan selama ini kematian Myrna disebabkan oleh hal lain? Tapi biar cepet nih, udahlah dikelarin aja dibilang diracun. Konspirasinya seperti itu. Dalam dokumenter tersebut juga dihadirkan Dr. Jaya yang saat itu bertugas untuk memformalin Myrna 2 jam setelah kematiannya. Dimana dalam kesaksian dari Dr. Jaya, dia melihat nih awalnya wajah Myrna itu warna biru. Padahal kalau orang misalkan keracunan cyanida, itu warnanya cenderung merah ceri, bukan biru. Dan saat dia menekan-nekan perutnya Myrna untuk mencium aroma gas yang bisa keluar dari mulutnya, makanya ditekan-tekan biar keluar gitu kan, itu tidak tercium adanya bau cyanida sama sekali. Ditambah kalau benar ada kandungan sebesar 7.900 mg di kopinya Myrna, itu kan jumlah yang sangat besar, di mana satu restoran bisa-bisa pingsan karena sifat cyanida itu tuh menguap dan bisa menyebar di udara, dan kandungan sebesar 7.900 tadi itu cukup untuk membuat satu restoran pingsan. Dan masuk ke pertanyaan ketiga, jika memang tidak ditemukannya ada barang bukti yang jelas dalam menunjuk Jessica sebagai pelakunya, karena kan memang tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung atau rekaman yang memperlihatkan kalau Jessica menuangkan sesuatu gitu ke minumannya Myrna, beserta alat buktinya juga nggak ada. Maksudnya yang namanya cyanida itu kan racun yang bisa berbentuk padat seperti garam, cairan, atau gas. Yang tentunya baunya itu kan pakai wadah atau media ya alat lah. Itu tuh nggak pernah ditemukan. Tapi kenapa Jessica bisa dihukum? Dasarnya apa? Apa jangan-jangan Jessica hanya dijadikan kambing hitam? Makanya dari situ geger. Kasus ini tuh dibicarakan lagi oleh banyak orang yang sekarang tuh kayak ada kubu banyak banget yang membela Jessica dan berprasangka kalau memang Jessica ini sepertinya tidak salah. Meskipun memang semua hal itu, kejanggalan-kejanggalan yang mencurigakan, itu mengarah kuat ke dia. Tapi kan tidak ada bukti yang konkret. Semua hanya kayak cocok logi. Jadi paham ya, kenapa orang-orang nih mulai mempertanyakan hukum dan keadilan mengenai si Jessica ini. Nah, dari sini kita bahas satu-satu dari pernyataan beberapa pihak mengenai hal-hal tadi. Yang pertama, semua orang diwawancarai di dokumenter Netflix Ice Cold itu mengaku tidak dibayar karena dibilang itu bersifat dokumenter jurnalistik yang memang sifatnya sukarela karena tidak bersifat komersil. Dokumenter jurnalistik. Namun sebenarnya di sini ada yang aneh karena dokumenter ini kan akhirnya ditayangkan di Netflix yang pastinya komersil, karena kan kita nonton Netflix harus berlangganan, harus bayar. Jadi ada ketimpangan nih. Kalau benar para narasumber ini tidak dibayar, karena tadi itu bersifat dokumenter jurnalistik, seharusnya tayangan Ice Cold itu bisa disaksikan banyak orang secara bebas, tanpa adanya bayaran. Dari sini sebenarnya udah ada pertanyaan lagi. Jadinya sebenarnya dokumenter ini tuh bersifat yang seperti apa? Kok ternyata malah komersil? Karena sistemnya memang si production house yang bikin ini, itu menjual tayangan tersebut dan dibeli sama pihak Netflix gitu loh. Jadi mungkin dari Netflixnya sendiri ini nggak ngerti agreement dari PH atau production house ke para narasumber itu bagaimana bilangnya. Tapi ya itu, kalau benar narasumbernya ini tidak dibayar dengan embel-embel dokumenter jurnalistik yang bersifat tidak komersil, tapi tahu-tahu dijual ke Netflix. Ya namanya dijual kan berarti dibeli ya, ada duitnya. Dan ditayangkan juga di Netflix, yang mana kita nonton nggak gratis. Dari sini aja berarti udah ada kesalahan. Karena kalau tujuannya dokumenter ini ingin mengungkap sesuatu kebenaran, ataupun kayak ingin mempertanyakan hukum di Indonesia, tapi dari awal dia udah melakukan sesuatu yang tidak jujur, berarti juga tidak benar dong. Maksudnya bilang ke narasumber ini tidak komersil, ternyata komersil. Kan ini kita rangkumin aja dari penjelasan atau pemaparan dari para narasumbernya ya, yang merasa pada tertipu tuh sama pihak production house-nya. Namanya juga dunia tipu-tipu. Jadi maksudnya di sini ingin menjabarkan perdebatan pertama nih mengenai Jessica yang tidak bisa diwawancarai. Ya mana ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya benar PH-nya ini izinnya kurang untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin boleh atau tidaknya diajukan. Mungkin awalnya tuh izinnya hanya membahas kayak nanya-nanya si Jessica gimana sekarang perasaannya di penjara, ngapain aja, hal-hal seperti itu. Tapi on the spot malah membahas apa yang terjadi saat persidangan dan sudut pandang dari Jessica. Yang sebenarnya hal-hal seperti itu yang memang diinginkan oleh netizen ya. Karena kan kita anaknya kepo, pengen tahu. Tapi kalau udah berurusan dengan balik lagi ke masalah izin tadi ya kepentok. Karena di luar konteks memang pertanyaannya. Tapi kemungkinan kedua, apakah penghentian wawancara dari Jessica ini justru menjadi semacam kartu emas untuk production house-nya yang membuat cerita ini menjadi lebih menarik dan bisa membuat penonton jadi tertrigger gitu untuk bertanya-tanya, loh, kenapa nih nggak bisa diwawancara? Soalnya kita balik lagi ke poin yang tadi. Ternyata ini bukan pure dokumenter yang tidak bersifat komersil. Yang nyatanya adalah komersil. Dan sesuatu tayangan yang bersifat komersil itu pastinya sudah biasa lah. Ada hal-hal yang memang dibuat nih biar orang-orang tuh tertarik dan diomongin. Biar rame aja, biar orang pada nonton gitu kan. Dan sebagai sesuatu yang bersifat komersil, hal seperti itu bisa dianggap sah-sah aja. Toh kan juga emang pihak PH-nya tidak mengada-ngada ya. Kalau Jessica memang nggak boleh diwawancara, orang beneran di-cut pas syuting, namun seolah-olah nih dibuat ada hal-hal rahasia yang ditutup-tutupi. Biar Jessica nih nggak bisa speak up. Jadi tegang kita kan nontonnya ya. Nah makanya nih biar kita kagak seujon, ya mungkin boleh
bolehlah tuh Jessica diwawancara bentar sama media-media lokal aja, biar kita nih bisa nontonnya gratis juga. Macam apa? Di CNN kayak, di TV One kayak, Liputan 6 kayak, Seputar Indonesia kayak, acara-acara berita yang kredibel begitu. Biar kita kagak seujung lagi nih para netizen. Dikasih izin bentar misalkan si Jessica-nya ya. Ditanyain, Jess kemarin sebenarnya lu mau ngomong apa sih di Netflix tuh? Yuk, coba curhat yuk, kita ngomong di sini yuk, begitu. Berasa teman cerita kali ya. Jadi kalau misalkan Jessica ini tetap tidak boleh diwawancara, itu kan terasanya kayak emang disuruh bungkam begitu. Makanya dikasih waktu lah sedikit tuh Jessica tuh sama media lokal sini. Buat nanti netizen nonton deh tuh dan menilai omongannya Jessica ini penting atau enggak. Ini orang kelihatannya bersalah apa enggak setelah 7 tahun berjalan. Ya soalnya bukan apa-apa, pembicaraan mengenai si Jessica ini tidak boleh diwawancarakan yang jadi rame tuh. Bikin suuzon kepada beberapa pihak yang dianggap membungkam Jessica. Makanya biar clear, boleh kali itu Jessica yuk diwawancara yuk. Tapi kalau emang kagak boleh, ya udahlah kita lanjut aja ke perdebatan yang kedua ya. Di mana permasalahan tidak ditemukannya racun sianida pada saat Mirna baru saja meninggal. Nah, ini seru nih. Jadi kalau menurut penuturan dari Dokter Jaya, urutannya tuh waktu di detik-detik terakhirnya itu Mirna meninggalkan sempat dia muntah. Nah, sampel muntahannya itu diambil dan katanya di situ tidak ditemukannya ada kandungan sianida. Jadi Dokter Jaya itu sendiri memang adalah dokter yang bertugas untuk mengawetkan Mirna nih pakai formalin. Karena di sini kan dari awal ada kecurigaan kasusnya Mirna ini adalah kematian yang tidak biasa. Jadi memang Mirna ini tidak boleh langsung dikubur, melainkan harus diperiksa dulu. Nah, aturan dari Dinas Kesehatan, jika memang ada seorang mayat yang tidak dikuburkan 1 kali 24 jam, berarti mayat tersebut tuh harus diformalin, karena kan bisa membusuk. Nah, tapi kalau memang ada dugaan dari awal nih kecurigaan mati tidak wajar, prosedur sebenarnya itu katanya ya harus dilakukan otopsi dulu untuk mengetahui penyebab kematiannya apa. Karena kalau udah diformalin duluan, takutnya zat-zat formalinnya itu tuh bisa mengganggu penyelidikan gitu, misalkan masuk ke dalam tubuhnya atau gimana lah. Namun, waktu di awal itu, pihak keluarga kan memang menolak untuk dilakukannya otopsi dengan alasan yang kayak sesimpel, siapa sih orang tua yang ingin anaknya dibelak-belak gitu dari atas sampai bawah, kan pastinya sedih ya. Cuma di situ Dokter Jaya yang hanya menunggu perintahnya itu gimana, karena keluarga ini menolak, akhirnya tetap disuruh diputuskan untuk yaudah formalin. Makanya 2 jam setelah Mirna dinyatakan telah tiada, Dokter Jaya lah yang melakukan formalinnya. Nah, di situ dia melihat wajah Mirna katanya biru dan tidak tercium adanya aroma gas sianida dari mulutnya waktu perutnya ditekan-tekan. Di situ makanya dia berkesimpulan kalau sepertinya Mirna ini bukan meninggal karena sianida. Ini pendapat dari Dokter Jaya ya. Cuma pembelaan pada saat di pengadilan, katanya sih kalau laporan dari BAP atau berita acara pemeriksaannya oleh dokter yang memeriksa Mirna nih, ada namanya dokter siapa ya? Dokter Siska, aduh mohon maaf kita lupa, pokoknya dokternya cewek. Itu memang menuliskan di laporannya kalau wajahnya Mirna nih merah. Jadi sekali lagi ini gue hanya merangkum beritanya. Karena nggak tahu nih jadinya siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena nih dari dua pihak nih penjelasannya beda. Yang satu bilang biru, tapi yang satu bilang enggak kok emang benar merah begitu. Kalau di fotonya sih memang merah tuh yang dibeberkan di pengadilan. Tapi hal itu dicurigai atau diduga lah bahasanya, dimanipulasi macam kayak pakai Photoshop. Lah kan gampang ya kalau membuat kulit jadi merah begitu. Kita juga kalau ngepost foto di Instagram toto jadi cakep gitu kan, lah kan diedit. Makanya yang versi merah itu dituduh editan karena kesaksian dari Dokter Jaja lah biru, tapi masalahnya versi foto yang biru nih nggak ada nih. Jadi sejauh ini memang hanya kesaksian aja, mukanya biru, nggak ada fotonya, birunya kayak gimana nih? Atau mungkin ada fotonya kali ya, tapi hanya dikasih ke pihak penyelidik atau di pengadilan aja gitu, nggak dibeberkan ke media. Ya kita nggak tahu nih, mohon maaf. Dan sementara di luar sana, itu kan ramai ditemukannya kandungan 7.900 mg di gelas kopinya ya. Makanya Mirna disimpulkan matinya karena minum kopi tersebut. Udah nih abis diformalin selesai, 3 hari kemudian, akhirnya keluarga ini memutuskan untuk ya udahlah otopsi. Karena memang prosedurnya untuk memastikan korban itu meninggalnya kenapa harus dilakukan yang namanya otopsi. Karena kalau nggak otopsi, berarti tidak bisa diketahui secara medis sebab kematiannya itu karena kenapa gitu secara pasti. Karena kan maksudnya bisa aja ternyata apa, kena serangan jantung, atau ada masalah di otak, atau ma akut, ya macam-macam lah pokoknya, namanya juga manusia gitu ya, tubuhnya kan nggak selalu sempurna. Makanya disebut ada segala kemungkinan dari seseorang itu meninggal. Nah, kalau tidak ada diketahui sebab pasti matinya apa, dan ada berarti segala kemungkinan orang berarti ini tuh bisa meninggalnya karena hal-hal tadi, jadinya nggak bisa ada namanya tersangka. Gampangnya aja nih maksudnya ya, misalkan benar di gelasnya itu ada sianida, tapi Mirna ternyata matinya ini karena serangan jantung gitu, nggak minum sianidanya. Ya berarti kan kematiannya Mirna ini bukan disebabkan oleh rencana pembunuhan ya, walaupun mungkin pelakunya tetap bisa dihukum, tapi
putusan itu akan berbeda gitu loh. Misalkan seperti itu, biar kalian ngerti ini mudeng. Nah, yang intinya kalau misalkan tidak dilakukan otopsi, tidak ada sebab yang jelas matinya kenapa, jadinya nggak boleh ada tersangka, berarti ini kasus nggak bisa dikasusin, alias ya no case. Semua kemungkinan penyebabnya bisa aja terjadi. Hal itu dikatakan kalau prosedur hukum seperti itu tuh memang ada di seluruh dunia. Tapi koreksi aja kalau kita misalkan salah ya. Makanya mungkin di situ keluarga Mirna ini akhirnya mikir dan memutuskan untuk otopsi aja, ya udah biar diketahui nih. Karena mereka kan memang meyakini kalau Jessica adalah pelakunya. Habisnya kalau ini tetap ngotot nggak diotopsi, ya Jessica nggak bisa dikasusin, nggak bisa jadi tersangka. Karena adanya segala kemungkinan tadi. Namun pertanyaannya di sini adalah, kenapa otopsi yang dilakukan ternyata itu macam kayak apa ya? Nanggung banget gitu. Yaitu otopsi sebagian atau otopsi parsial istilahnya. Dimana yang di black itu maksudnya hanya bagian badan aja untuk mengambil sampel lambung, jaringan hati, darah, sama urin. Sedangkan yang dimaksud otopsi normal atau yang semuanya itu diambil, ya semuanya dari atas tuh, dari otak segala macem. Nah, part inilah yang banyak penjabarannya dari berbagai pihak. Ada pihak yang mengatakan kalau otopsi sebagian itu belum bisa dinyatakan sebagai beneran otopsi istilahnya. Belum valid, belum sah. Karena ya tidak lengkap jatuhnya. Atau kurang afdol gampangnya ya. Tapi dari pihak hukum waktu itu menganggap otopsi sebagian itu sudah cukup dan sudah bisa dibilang kalau itu otopsi juga, walaupun sebagian. Nah, tapi kan masalahnya di sini otopsi sebagian dilakukan 3 hari setelah Mirna meninggal. Menurut berita-berita yang beredar, itu hanya ditemukan 0,2 mg per liter sianida pada sampel lambungnya tuh tadi tuh. Sedangkan sampel lain kayak jaringan hati, darah, urin itu negatif, tidak ditemukan katanya. Pertanyaan pertama, kok bisa hasil awal dari muntahan yang diambil sampelnya itu dinyatakan tidak ada sianida, tapi abis itu 3 hari kemudian sampel lambungnya diambil, tahu-tahu muncul 0,2 mg. Dan itu juga kandungan yang agak kecil ya, 0,2. Istilahnya dari yang awalnya nggak ada nih negatif, nggak ada apa-apaan, kok tahu-tahu 3 hari kemudian tahu-tahu ada, kayak nggak masuk akal. Lain halnya, misalkan di awal nih sampel muntahannya, iya ketemu nih 1 mg gitu. Tahu-tahu 3 hari setelahnya, loh kok cuma berkurang 0,2 mg. Nah, itu masuk akal. Karena sifat sianida itu menguap. Jadi setelah berhari-hari pasti mengecil dan bahkan bisa menghilang. Cuma ya tetap aja kandungan 0,2 mg itu dianggap sedikit banget yang seharusnya tidak bisa membuat seseorang meninggal. Beritanya kan seperti itu. Nah, makanya pertanyaannya, ini kan kasus geger banget bukan main ya pada zamannya ya. Rame berbulan-bulan. Ingin mengetahui nih gimana kepastiannya, siapa pelakunya, penyebabnya tuh bagaimana, motifnya apa. Kalau memang hasilnya masih diragukan seperti itu hanya 0,2, kenapa habis itu nggak langsung ya udah diotopsi menyeluruh aja gitu loh, biar berabdol istilahnya. Kenapa ya udahlah pakai hasil yang otopsi sebagian aja? Karena alasan keluarga ya tetap mungkin nggak mau tubuhnya Mirna ini istilahnya diacak-acak. Ya sebenarnya tujuan dilakukan otopsi semuanya itu kan untuk mengungkap kebenaran almarhumah juga nih, jawabannya bagaimana. Ya habis ini ternyata siapa yang sangka 7 tahun kemudian sekarang kasus ini rame lagi dibahas. Kalau misalkan dulu dilakukan udah nih otopsi menyeluruh, jelas hasilnya seperti apa, habis itu dikubur secara layak, ya mungkin akan selesai udah. Ya tapi karena waktu itu hanya dilakukan otopsi sebagian yang dianggap tidak lengkap, 7 tahun kemudian nih sekarang nih dibahas lagi, yang misalkan saja ini Jessica memang adalah seorang psikopat, tapi toto dibela-bela, ya kan kesian almarhumahnya ya. Jadi makanya dari awal kenapa nggak dibuat clear aja gitu dilakukan otopsi menyeluruh, ya intinya pokoknya begitu ya. Nah makanya habis itu ada penjelasan dari saksi ahli yaitu Profesor Edi yang mengatakan kalau berita-berita yang ada di media itu semacam misinformasi. Ya pokoknya lagi-lagi disclaimer, kita hanya merangkum aja pernyataan-pernyataan dari narasumber di berbagai media ya gengs ya. Jadi kalau mau ada yang ditambahin atau diralat-ralat silahkan boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Nah Profesor Edi itu bilang kalau yang ditemukan pada sampel lambung waktu otopsi sebagian itu sebesar 0,2 mg sianida itu memang benar. Namun kandungannya itu sebetulnya berupa satu senyawa yang disebut NaCN, yaitu natrium sianida yang wujudnya seperti garam. Jadi kemungkinannya racun sianidanya itu kayak berupa garam yang tergabung dalam NaCN-nya ini. Nah, sampel yang diambil di tubuhnya Mirna tuh dari sampel lambungnya waktu otopsi, senyawa sianidanya memang 0,2 mg setelah 3 hari. Tapi Na-nya sendiri itu 950 ml per liter. Dan hal dua ini tuh tidak bisa dipisahkan. Maksudnya si sianida ini kan masuk ke dalam senyawa NaCN. Yang jadinya jangan dilihat hanya 0,2 mg-nya aja. Tapi dari total NaCN-nya itu sendiri yang Na-nya aja 950, di mana jumlah tersebut cukup besar untuk membuat seseorang meninggal. Nah, untuk part ini mungkin di sini ada anak-anak waktu itu IPA gitu yang jago-jago kimia. Boleh dijelasin lagi ya? Karena sebelumnya memang di media nggak pernah disebutkan nih mengenai NaCN 950-nya. Cuma dibilang 0,2 mg sianida. Termasuk di tayangan Ice Cold Netflix juga begitu.
Jadi atas dasar temuan tadi, total NaCN itu dirasa udah cukup untuk membuktikan kalau Mirna ini mati karena cyanida. Jadi memang tidak perlu dilakukan otopsi menyeluruh sampai ke otak. Ditambah lagi katanya keadaan kerongkongan sama keadaan lambungnya itu mengalami korosi. Korosi apa korosif? Maksudnya kayak luka rusak gitu lah. Yang mana memang terkena kandungan keras macam cyanida. Dan dibilang kalau angka 0,2 mg itu tidak kecil. Karena dianggap sebenarnya kandungannya itu besar banget. Sampai-3 hari setelahnya, cyanida yang harusnya bersifat menguap dan hilang, itu masih tersisa tuh 0,2 itu yang sedikit. Karena dari awalnya gede, jadi sedikit. Nah, cuman nggak dibilang nih awalnya gede itu berapa temuannya. Karena kan yang kita tahu dari berita-berita, dari hasil sampel muntahannya itu karena katanya nggak ada cyanida, 0. Kalau emang gede banget kandungannya, harusnya di awal Mirna minum terus muntah tuh ya ada temuan kandungan besarnya itu ya, bukannya nggak ada gitu alias negatif. Nah, untuk part ini jujur kita nggak tahu nih penjelasannya bagaimana. Atau gue misalkan ada memang miss di salah satu wawancara yang menjelaskan hal tersebut. Kalau ternyata di dalam awalnya nih ternyata ada kandungan cyanida yang memang besar di muntahnya Mirna atau gimana, boleh komen di bawah ya. Ya kali-kali yang dibilang sama media tuh lagi-lagi salah. Kalau ternyata dari awal nih sebenarnya ditemukan kandungan NaCN yang besar gitu. Tapi kalau masalah cyanidanya kecil atau gimana ya cobalah komen di bawah bantuin. Soalnya tadi kalau benar di awal kandungannya mah negatif tapi tahu-tahu 3 hari kemudian ada. Soalnya kan memang hal ini yang selalu ditekankan oleh pengacara Jessica ya. Dimana tidak ditemukannya ada cyanida 70 menit setelah Mirna meninggal tapi tahu-tahu 3 hari ada lah aneh. Kalau permasalahan ada kandungan yang besar di gelasan sebanyak 7.900 mg, yaitu dianggap istilahnya kayak masalah bodoh. Intinya kan yang dicari di tubuhnya Mirna nih yang awalnya ternyata nggak ada. Jadi makanya dicurigai lagi kalau ada menaruh racun di dalam gelas setelah kejadian itu. Jadi konspirasinya nih ya maksudnya ya. Kematian Mirna ini bisa jadi disebabkan oleh penyebab natural. Yang salah satunya mungkin karena emah atau GERD. Karena di lambungnya memang ada bekas luka yang itu tuh identik dengan mah akut gitu loh. Habis itu terkena kopi itu kan masuk ke dalam tubuh sampai memicu mah atau GERD-nya itu menjadi akut. Tapi seolah-olah kasus ini dibuat kayak ada pembunuhan berencana, dibilang ini cyanida dari awal, dan akhirnya ada oknum-oknum yang menaruh kandungan cyanida setelah Mirna dilarikan ke rumah sakit. Cuma kalau begitu konspirasinya ya, lah motifnya apa? Kenapa jadi dibuat seolah-olah meninggalnya karena cyanida? Jujur gua kagak nangkep nih. Makanya kalau kalian punya pendapat boleh komen di bawah. Karena kok jadi aneh aja gitu menurut gua. Kita masuk aja ke perdebatan ketiga, di mana barang bukti untuk membicarakan Jessica itu dianggap kurang cukup. Yang tadi kan memang dipercaya berarti ini Mirna meninggalnya karena cyanida ya. Seharusnya minimal berarti ada alat buktinya. Ya tadi semacam wadah atau tempat yang digunakan untuk naruh cyanidanya sebelum dimasukkan ke dalam kopi. Nah, itu tidak pernah ketemu. Saksi mata dan bukti rekaman CCTV itu kan juga tidak ada secara eksplisit membuktikan kalau Jessica ini memang menuangkan racun ke minumannya Mirna. Dimana akhirnya semuanya tuh disimpulkan semacam kayak puzzle-puzzle, dicomot, dikumpulkan jadi satu sampai ditentukan kalau Jessica ini memang dianggap sebagai pelakunya. Soalnya nggak ada saksi mata yang melihat si Jessica ini menuangkan racun. Ya tapi sebenarnya ada saksi mata, yaitu adalah pelayan atau pramusaji yang mengantarkan minuman-minuman ke tabelnya Jessica. Nah, saksi mata itu mengatakan atau pramusajinya nih mengatakan, es kopi yang dipesan itu waktu saat pengantaran kan disertai dengan sedotan yang dibungkus oleh kertas. Ya kalian tahu lah tipe-tipe sedotan yang di restoran-restoran yang pakai kertas putih terus harus dirobek dulu baru dikeluarin tuh sedotannya. Nah, di awal si pramusaji ini itu kan nganter ini dan membuat es kopinya langsung di hadapan Jessica, jadi langsung di tabelnya. Dan sedotan tadi yang masih terbungkus kertas diletakkan juga di meja di atas sebuah tisu. Ya biar nggak kotor gitu ya, SOP aja. Nah, habis itu si pramusaji kembali ke dapur untuk mengambil pesanan minuman lainnya. Kan Jessica pesan 3 minuman. Makanya si pramusajinya balik lagi ke mejanya Jessica untuk nganterin 2 minuman lainnya itu tequila. Ditaruh tep, dan dia lihat di situ sedotannya ternyata udah dibuka dan udah diletakkan tuh di atas gelasnya, dimasukin ke gelas gitulah. Jadi berarti kan siapa lagi? Ya Jessica pastikan yang naruh itu sedotan. Tapi selayaknya orang normal, pramusajinya ya kagak mikir apa-apa lah. Namanya sedotan, dibuka dimasukin ya normal. Ya si pramusajinya kan juga kagak tahu ini es kopinya sebenarnya buat siapa. Nah tapi pertanyaannya, jika ternyata kan berarti itu es kopinya memang dipesankan khusus untuk Mirna, ngapain sedotan dibukain dulu sama Jessica terus dimasukin? Ya malah bisa kayak menyebabkan apa ya, terkontaminasi gitu ya, namanya kuman kalau orangnya resik begitu kan. Tapi kalau dari sisi positif thinkingnya nih, ya mungkin itu bentuk semacam apa ya, act of service. Kalau kata anak sekarang begitu ya. Biar nanti kalau pas Mirna datang bisa langsung nyeruput gitu cepet. Walau ya agak maksa juga ya begitu ya. Nah tapi kalau dari sisi kecurigaan penyidik, ya udah jelas itu suatu bentuk kejanggalan yang aneh. Dimana dicurigai kalau Jessica menggunakan sedotan itu mungkin buat apa? Ngaduk racunnya atau bahkan
membubuhi racunnya itu di sedotannya. Yang jelas memang pada kasus ini, itu dipastikan tidak ada saksi mata atau bahasanya eyewitness kalau apakah benar Jessica yang melakukan. Soalnya di semua CCTV kagak kelihatan. Di mana ada satu CCTV ketutupan daun, dan yang satu lagi dari depan nih ketutupan paper bag yang Jessica taruh tuh di atas meja sehingga menghalangi minumannya dari pantauan CCTV. Makanya itu juga dianggap satu kejanggalan juga. Dan masalah tadi pembahasan kalau racun ditemukan di gelas sebanyak 7.900 mg, kalau bener ya, berarti satu kafe itu bisa pingsan. Nah, makanya, menurut peneliti yang meneliti kasus ini, jika cyanida itu dituangkan sebelum kopi diseduhkan, itu kemungkinannya memang bisa membuat satu restoran ini pingsan. Karena cyanida akan menguap terkena panasnya air gitu, dan jadi udara gitu, menyebar ke seluruh ruangan. Karena kan memang tadi sifat cyanida itu adalah menguap di mana titik didihnya adalah 26 derajat Celcius. Cukup rendah, maksudnya kena air panasnya dikit aja 26 derajat. Kagak panas-panas amat, yang namanya air panas bahkan 100 derajat. Nah itu udah bisa bereaksi tuh menguap kemana-mana. Nah tapi, kalau misalkan cyanidanya itu dituangkan pada saat kopinya ini memang sudah dingin, karena kan ini judulnya es kopi Vietnam ya, berarti pakai batu es. Udah jadi nih. Nah, baru dituangin tuh cyanida. Katanya itu aman. Maksudnya cyanidanya tidak akan begitu menguap terlalu besar sampai menyebar ke satu ruangan. Untuk hal ini jujur kita kurang paham ya, tidak begitu tahu. Lagi-lagi kita ngerangkumin doang nih buat kalian semua nih dari penjelasan-penjelasan beberapa pihak mengenai kasus ini. Karena waktu itu katanya sampai dilakukan beberapa uji coba sampel. Kayak dimasukin cyanida pada saat ini, pada saat itu, pada saat ini, pada saat itu. Yang kira-kira kapan cyanida itu aman tidak menguap ke seluruh ruangan. Untuk uji cobanya sendiri memang tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana-bagaimananya ya. Yang jelas di situ didapatkan, pada saat pengadilan nih dibeberkan didapatkan, perkiraan waktu dari percobaan tersebut itu sekitar jam 16.29 sampai 16.45. Nah, pada waktu tersebut, kalau di CCTV ya terlihat hanya Jessica tuh yang masih duduk seorang diri. Jadi hanya dia yang punya akses ke kopi tersebut, yang berarti nggak ada tersangka lain. Dan berita yang bilang katanya kan Hani sama Devi itu ikut meminum kopi, karena sempat nyobain katanya. Sekitar katanya 20 ml itu tiap orang. Nah, cuma ternyata dalam berita terbarunya, itu nggak bener-bener sampai minum. Melainkan baru nyentuh sedotannya, terus di lidah udah kayak kerasa panas, habis itu langsung dilepehin. Karena kan mungkin di sedotannya tuh ada bekas seruputan dari Mirna ya. Nah, hal ini juga seakan menjelaskan pertanyaan kenapa hanya Mirna yang meninggal. Kalau benar yang meminum kopi, itu juga Hani sama Devi nyobain tuh. Penjabaran kata saksi ahli, itu tadi katanya bener-bener bukan secara mencicipi sampai minum 20 mili, tapi baru kayak memang nyeruput dikit, tapi pas sampai di lidah langsung dilepehin. Ya, bisa kan kalau di berita-berita lagi-lagi di media-media, itu disebutkannya mencicipinya kurang lebih 20 mili. 20 mili itu lumayan banyak loh. Ibarat kata nih ya, biar kita punya bayangan, parfum tester aja tuh yang vial kan rata-rata 5 mili. Yang namanya cairan gitu kan, parfum vial 5 mili itu lumayan banyak, bisa dipakai berkali-kali. Kalau 20 mili berarti 4 vial, 4 parfum tester tuh. Ya pokoknya tapi katanya jawabannya begitu ya. Alasan kenapa orang-orang ini yang mencicipi juga nggak ikut meninggal. Selain puzzle-puzzle tersebut nih, penyidik juga semacam memprofiling siapa Jessica Wongso ini. Yang mana ditelusuri lah tuh semuanya tentang Jessica. Yang didapati ternyata dia punya 14 catatan kriminal di Australia. Ya untuk macam-macam kasus apa yang terjadi di Australia oleh Jessica ini, nonton aja video yang ini ya. Nggak kita jabarin lagi lah di sini kelamaan. Dan diketahui juga kan dia ini pernah bekerja di bidang farmasi. Nah, di mana itu diduga menjadi jalan untuk mengetahui dan bisa mendapatkan yang namanya itu cyanida. Ya tapi sebenarnya bukannya kayak gitu-gitu bisa di tracking ya. Apalagi di sini polisi sini sama polisi sana kan bekerja sama. Tapi nggak didapat tuh kayak dari mana si cyanida ini bisa berasal tuh, Jessica tuh belinya atau dapatnya dari mana tuh nggak diketahui. Ya pokoknya ada laporan BAP dari kepolisian Australia. Menurut saksi yang terlibat dengan Jessica di sana, yaitu mantan bosnya, katanya pernah diancam sama Jessica. Dimana Jessica bilang itu, saya tahu penggunaan racun yang tepat. Jadi mungkin maksudnya kayak jangan macam-macam lo sama gue lu. Wah habisi lu, tanpa ketahuan kalau nanti gue yang bunuh. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Dan dalam history browser laptopnya Jessica, diketahui juga dia pernah men-searching tentang hal-hal berbau cyanida. Dan di tahun 2015, dia katanya pernah menonton film berjudul The Hateful Eight, di mana itu film menceritakan tentang 7 koboi yang mati diracun sama satu koboi, dan cara ngeracunnya, cyanida dimasukkan ke dalam kopi. Ya tapi bisa dibilang, semua bukti-bukti profiling ini tuh semacam apa ya namanya, symptom evidence ya sebutannya. Kalau nggak salah begitu. Ya mungkin familiarnya bagi kita sering ngomongnya apa istilahnya tuh cocok logi. Yang mana kayak dari hal ini, dari hal ini, dari hal ini, dari hal ini dijadiin satu gitu dan dikonklusikan menjadi landasan kalau Jessica ini adalah pelakunya. Yang sebenarnya bukti profiling seperti ini tidak terlalu valid atau legit, karena bisa dibilang kan ya mungkin aja hanya kebetulan. Karena gimana pun juga bukti yang paling legit ataupun paling valid itu ya misalkan ada saksi mata nih yang melihat secara langsung memang Jessica tuh nuangin, ataupun ada barang buktinya di mana tadi tuh
media naruh cyanidanya ditemukan, terus memang ada sidik jarinya si Jessica gitu ya, itu kan nggak bisa ngelak. Atau at least ada rekaman lah CCTV yang memperlihatkan beberapa Jessica nuangin sesuatu ke minumannya. Tapi kan semua rekamannya kayak apa ya, nggak jelas, masih abu-abu gitu, rancu. Makanya ini akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Terus apa lagi ya? Ini kita pokoknya jabarin rangkuman poin-poin yang gue udah tulis yang menurut gue menarik aja ya. Dari semua profiling dan kejanggalan-kejanggalan mengenai Jessica yang semuanya mengarah ke arah dia, pada saat diinterogasi pun, di awal dikatakan Jessica ini banyak banget berbohong, gengs. Dengan artian, apa yang dia sampaikan, yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang tertera di CCTV. Contohnya apa? Jessica ini tidak mengakui kalau dia membuka sedotan es kopi Mirna dan menaruhnya di gelas. Dan dia juga tidak mengakui menaruh paper bag di atas meja dan bisa menutupi tuh minuman-minumannya di atas meja. Pengakuannya dia adalah dia itu sempat memindahkan paper bagnya saat pramu saja tuh datang membawakan atau mau menyuguhkan es kopi Vietnam yang jadi ditaruh sama dia di belakang. Tapi yang terjadi adalah faktanya, kalau dari CCTV kan terlihat jelas-jelas paper bagnya masih ada terus tuh di depan meja, di atas meja yang jadinya menutupi minumannya. Baru setelahnya, yaitu kayak beberapa menit sebelum Mirna dan Hani datang, baru deh tuh Jessica pindahin paper bagnya ke belakang. Tapi saat itu di dalam gelas sudah terlihat ada sedotan. Yang mana kan nggak ada orang lain selain Jessica sebelumnya tuh toto ada sedotan. Makanya berarti Jessica di sini dianggap berbohong atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Dimana pas liatin ternyata CCTV-nya tapi begini nih. Dia bilang dia lupa. Dan masalah lain adalah celana Jessica yang dia buang. Dan habis itu nggak ketemu, dicari-cari kemana-mana. Padahal itu bisa menjadi semacam alat bukti. Kecurigaan mungkin saja tempat racunnya tuh sempat ditaruh atau dikantongin gitu celana Jessica. Jadinya dia buang tuh untuk menghilangkan jejak dengan alasan dibuang karena celananya robek. Dan drama selanjutnya lagi, itu sedotannya yang bekas dipakai ya dibuang juga sama pihak restorannya, pihak Olivier. Cuma kalau sedotan dibuang sih bisa dibilang ya mungkin bisa masih masuk akal. Nggak seaneh alasan celana robek terus dibuang. Kalau sedotan dibuang itu kan memang sedotan bekas pakai ya, sekali pakai. Sedotan plastik. Dan dianggap yang bermasalah ini kan kopinya nih, cairan. Jadi yang diamankan ya gelas beserta cairan kopinya. Pembelaan dari pihak kafenya seperti itu. Ya sudahlah ya. Dan pada saat di pengadilan pun, waktu ditanyakan hal yang sama lagi, jawaban Jessica adalah yaitu lupa. Nah, tapi kan ini kalau versi dari penyelidiknya ya. Sedangkan kalau versi dari ayahnya Mirna, itu dikatakan memang benar Jessica juga beberapa kali berbohong terhadap dia. Waktu ayahnya Mirna nanya, Mirna ini meninggal karena minum kopi. Waktu itu kamu minumnya minum apa? Jessica bilang minum mineral water, Om. Padahal jelas-jelas dia nggak masak mineral water sama sekali ya. Maksudnya kan 2 tequila tuh lainnya. Ya di sini masih masuk ke profilnya Jessica yang dianggap omongannya tuh suka tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau kenyataannya. Sampai-sampai katanya Jessica ini adalah tipe-tipe orang yang bisa lolos dalam lie detector atau alat uji kebohongan. Jadi sedari awal penyelidikan itu memang tidak digunakan lie detector karena dianggap Jessica ini sangat ahli dalam berbohong. Dia bisa berbohong dengan tenang dan smooth. Maka dari itu juga ada psikiatris yang menduga kalau Jessica ini punya 2 kepribadian. Dimana kalau kepribadian yang satu nih mungkin menganggap ya memang dirinya ini innocent. Jadi waktu ditanya apa ya menjawab sebaliknya karena dia memang meyakini dan menganggapnya demikian, dia melakukan seperti itu. Makanya lie detector pun nggak akan berguna karena hasilnya bisa dianggap dia jujur. Perkara memang kepribadian yang satu itu meyakini apa yang dia ucapkan. Yang mana sebenarnya kepribadian yang lainnya lah yang melakukan hal jahatnya gitu loh. Kurang lebih begitulah ya, ngerti ya? Di dalam penjara pun katanya, dia ini tidak mau dipindahkan ke sel yang lebih besar, tapi memang dengan sharing dengan napi yang lain. Dia pokoknya tetap memilih sel yang kecil aja nggak apa-apa, walaupun sempit tapi bisa sendirian. Alasannya biar bisa lebih privacy dan tenang dalam meditasi dan berdoa. Nah, tapi hal ini sampai dikait-kaitan lagi dengan katanya Jessica ini antisosial, Jessica ini psikopat gitu, pengennya sendiri terus. Ya cuman kalau menurut gua nggak gitu juga kali ya. Apalagi misalkan kalau Jessica ini orang introvert. Ya kalau orang introvert emang mendingan milih kamarnya sendiri walaupun kecil daripada besar tapi harus sharing gitu. Apalagi kemungkinannya juga Jessica kan perempuan, jadi mungkin resik gitu ya, risih kalau harus berbagi ruangan dengan orang lain yang tidak resik. Pokoknya ada foto-fotonya tuh Jessica dengan selnya tuh bagaimana. Ya memang kecil sih, tapi juga namanya penjara. Kalau misalkan bagus, gede, fasilitasnya enak begitu ya, namanya itu mah hotel atau apartemen studio. Ya pokoknya semenjak tayangan Ice Cold dari Netflix, itu jadi banyak banget asumsi, di mana orang-orang beranggapan jangan-jangan Jessica ini memang bukan pelakunya. Dia ini tidak bersalah, tapi dia harus menerima hukuman atas sesuatu yang tidak dia perbuat, karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan tadi. Apalagi menurut pengacara Jessica, saat ditawarkan untuk mengajukan gerasi ke presiden, supaya Jessica ini bisa bebas gitu ya, Jessica menolak. Karena memang syarat mengajukan gerasi, itu adalah meminta ampun, dan mengaku bersalah dalam melakukan hal pembunuhan, atau hal apa yang dia lakukan, di mana Jessica tetap kekeh. Dia tidak mau mengakui sesuatu hal yang tidak pernah dia lakukan. Jadi katanya sampai berapa tahun di penjara pun akan dia jalani ketika itu.
Sampai-sampai yang terbaru banget nih, gengs. Jessica menulis surat dari dalam tahanan nih, nulisnya nih, yang membantah tuduhan kalau katanya ibunya tuh diperas sampai harus jual rumah dan ruko biar bisa membayar pengacaranya nih, Otto Hasibuan. Intinya dari surat itu menyatakan semuanya itu tidak benar, dan malah Jessica ini berterima kasih banget atas bantuan pengacara Otto sampai itu suratnya ditandatangani di atas materai, gengs. Jadi resmi. Nah, tapi pertanyaannya berarti Jessica tahu ya ini berita-berita yang lagi simpang siur di luaran sini ya. Dalam penjara dia ngikutin gitu beritanya bisa. Sampai buat surat pakai materai begitu. Karena kan memang berita yang katanya diperas terus sampai jual rumah itu baru diungkapkan oleh ayahnya Myrna dalam satu wawancara dengan Bang Karni Ilyas. Jadi intinya masih baru lah. Nah, di wawancara itu juga ramai katanya ayahnya Myrna ini ngasih unjuk bukti yang katanya tidak dikeluarkan di pengadilan. Dimana sebenarnya terlihat dengan jelas tangan Jessica kayak seperti bergerak memasukkan sesuatu ke dalam minuman. Ya walaupun sih pas kita tonton ya, kagak kelihatan juga itu mah ketutupan daun. Cuma di situ ayah Myrna bilang dia sengaja nggak ngasih bukti baru itu, atau bukti baru ya, bukti yang lebih kuat menurut dia ke pengadilan karena ingin nih si Jessica itu bisa di penjaranya lama, bukan sampai nanti dihukum mati. Nggak mau dia, maksudnya biar tersiksa gitu di dalam penjara biar nggak kecepetan. Nah, yang menjadi perdebatan di sini adalah kalau misalkan ada bukti yang dianggap lebih jelas dan bisa langsung memberatkan, kenapa nggak dikasih aja ke pengadilan? Yang bisa-bisa misalkan Jessica ini dihukumnya jadi seumur hidup, kan tujuannya mau di penjara lama katanya. Belum tentu juga kan putusannya akan hukuman mati, apalagi katanya kan desas-desusnya ada perjanjian dengan pihak hukum Australia di mana Jessica ini memang tidak boleh dihukum mati karena kalau di Australia tidak diberlakukan tuh hukuman mati. Ya makanya kasus ini tuh diomongin karena katanya kok ada bukti lain tapi malah nggak dipakai, malah disimpan doang tuh sama bapaknya Myrna. Ya cuma penjelasan dari beberapa pihak sih. Bukti itu sudah dilihat di pengadilan tapi dianggap tidak perlu karena sumbernya bukan langsung dari saksi ahli telematika yang memang ditunjuk dalam persidangan. Jadi gampangnya itu bukti kayak semacam nggak salah. Ya ayahnya Myrna kan kalau ngomong ceplos ya, jadi banyak kontroversinya tuh. Sampai dia juga menjelaskan kalau konspirasi mengenai adanya uang asuransi itu hoax. Soalnya kan netizen sempat beredar tuh konspirasinya mencurigai kalau jangan-jangan nih ayahnya Myrna yang melakukan atau pelakunya, entah gimana caranya. Pokoknya supaya bisa mencairkan nih uang asuransi ketika anaknya tuh meninggal. Soalnya waktu itu gosipnya karena perusahaannya lagi bangkrut, terus butuh duit ya, pokoknya ada deh banyak deh yang semuanya itu dibilang hoax. Dan 3 tahun setelah Myrna meninggal, ayahnya itu kan memang menikah lagi dengan wanita lain yang jauh lebih muda yang kurang lebih seumuran dengan Myrna dan kembarannya lah. Tapi tahu-tahu istri barunya itu meninggal juga. Dikait-kaitkan lagi tuh. Apa jangan-jangan ini juga kayak semacam mau buat asuransi? Tapi ternyata katanya ya memang benar menikah. Cuman sudah bercerai dengan mantan istrinya itu. Mantan istri yang baru nih maksudnya ya, masih muda ya. Dimana setelah bercerai, baru mantan istrinya itu meninggal karena serangan jantung. Jadinya tidak ada sangkut pautnya dengan kesengajaan. Karena tadi berarti meninggalnya setelah bercerai. Ya pokoknya kasus ini tuh sekarang lagi memanas banget. Dimana ada kubu yang mempercayai kalau Jessica ini tidak bersalah. Setelah menonton ya, triggernya ini karena Ice Cold ya. Pengacara Jessica pun yang memang dari awal kan membela, mempunyai keyakinan yang sama, itu memang rencananya akan mengajukan PK, peninjauan kembali untuk membuka kasus ini lagi. Tapi syarat untuk mengajukan PK, itu katanya memang harus ada bukti-bukti baru. Yang di sini gue nggak tahu ya, apa bukti-bukti baru yang sedang dipersiapkan itu. Karena kalau memang benar Jessica bukan pelakunya, sah-sah aja ini kasus dibuka lagi, demi bisa menegakkan keadilan dong. Orang nggak bersalah kok di penjara. Di dalam penjara juga Jessica dianggap sangat kooperatif, di mana dia menjadi guru bahasa Inggris untuk napi-napi yang ada di sana. Cuma kalau sedari awal ternyata memang Jessica adalah pelakunya, ya maksudnya kasihan juga nih almarhumah Myrna yang udah tenang di sana. Tapi kasus ini terus dipermasalahkan sampai-sampai banyak yang mendukung Jessica. Padahal Jessica ini udah 7 tahun lalu divonis bersalah. Jadi kayak ada dua sisi yang serba salah begitu, gengs. Nah, menurut kalian gimana? Komen di bawah. So itu gengs, rangkuman semua beberan terbaru dari orang-orang yang terlibat dalam menangani kasus ini. Yang sampai sini hal mana yang kalian percayai? Komen di bawah. Misalkan kalau ada info-info yang salah ataupun kurang, boleh ditambahi atau dikoreksi aja ya. Dan maaf-maaf juga kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di kasus Missing selanjutnya. Assalamualaikum.